Assalamualaikum Ngana. Assalamualaikum Besti. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum guys. Oke guys, ini beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi singkat perlawanan Indonesia melawan Jepang. Yang pertama itu peristiwa Cotpeling Aceh. Tokoh terlibat Tengku Abdul Jalil. Pada waktu 10 November 1942. Lokasi tersebut Peling Aceh, Lengkumesawe, Aceh. Sebab terjadinya perlawanan karena rakyat Aceh menolak untuk kerjasama dengan Jepang. Karena pada waktu itu tahun 1942 Jepang berusaha mendekati ulama-ulama di Aceh. Namun Tengku Abdul Jalil yang berasal dari Cutpeling menolak untuk bekerja sama sehingga akhirnya Jepang memaksakan kehendaknya. Dengan menyerang daerah Cotpeling sebanyak 3 kali, juga Tengku Abdul Jalil berhasil lolos dari serangan Jepang. Namun akhirnya Tengku Abdul Jalil gugur, ditembak Jepang ketika sedang sholat. Selanjutnya yaitu peristiwa Singaparna di Tasikmalaya. Tokoh peristiwa ini yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Periode waktu terjadinya pada tahun 1943 sampai 1944. Lokasi ini terjadi di Singaparna, Tasikmalaya di Jawa Barat. Sebab terjadinya peristiwa ini yaitu karena Kiai Haji Zainal Mustafa menolak untuk melakukan kebijakan seikere. Apa itu seikere? Seikere adalah membungkukkan setengah badan ke matahari, yaitu cara menghormati kaisar dan cara menghormati dewa matahari. Akibat dari peristiwa penolakan ini, Kiai Haji Zainal Mustafa ditangkap dan dijatuhi hukuman mati pada tanggal 25 Oktober 1944. Kita bisa melihat inilah wajah Kiai Haji Zainal Mustafa. Dan juga makam Kiai Haji Zainal terletak di daerah Ancol, Jakarta. Yang selanjutnya adalah peristiwa Indramayu, Jawa Barat. Pada peristiwa ini, tokoh yang terlibat adalah Haji Madrias, Haji Hasan, dan Kiai Arsyad. Bertepatan pada bulan April sampai pada bulan Juli pada tahun 1944 yang berlokasi di Kecamatan Loh Bener dan Sindang, daerah Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan pada peristiwa ini terjadinya sebab Romusa dan autarki. Romusa adalah pekerja paksa yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap penduduk Indonesia yang dibangun untuk membangun infrastruktur mempertahankan Pulau Jawa dan dilakukan tidak secara manusiawi. Autarki adalah memenuhi kebutuhan hidup sendiri yang dilakukan oleh militer Jepang, tapi pada dasarnya jatuhnya seperti merampas. Contohnya, pada dasarnya ketika seorang petani memiliki sawah seharusnya dibagi 50/50%. Tapi pada nyatanya militer Jepang malah mempertahankan sistem 70/30%. 70% untuk militer Jepang dan 30%-nya lagi untuk petani. Dan pada inilah Haji Madrias, Haji Hasan, dan Kiai Arsyad melakukan pemberontakan atau perlawanan. Dan pada akhirnya pun mereka ditangkap karena adanya pengkhianatan yang dilakukan oleh petinggi agama. Dan mereka pun melakukan sidang di Tasikmalaya dan pada saat itulah mereka ditangkap. Dan pengkhianat itu adalah Kiai Abbas. Perlawanan Yugen Aceh. Yugen yaitu tentara bentukan yang pernah memberontak Jepang di Sumatera yang dipimpin oleh Teku Hamid pada periode November 1944 yang berlokasi di Marudu dan Langsa, Aceh. Sebab dari kejadian tersebut adalah kebijakan Jepang yang menindas rakyat dengan kerja paksa dan lain-lain. Akibat dari kejadian tersebut, ditangkapnya keluarga Teku Amin dan pasukannya dipaksa untuk menyerah kepada Jepang. Pemberontakan di Blitar. Tokohnya dipimpin oleh Supriyadi dan tokoh lainnya Dr. Ismail. Periode waktunya 29 Februari 1945
lokasi di Blitar, Jawa Timur. Penyebab pemberontakan ini kebijakan Romusha dan autarki yang dinilai menyengsarakan rakyat, ditambah lagi tidak adilnya pemerintahan Jepang terhadap sistem gaji, di mana gaji dari petas sangat berbeda dari gaji sardadu Jepang, hingga akhirnya mereka melakukan pemberontakan. Akibat dari perlawanan dan pemberontakan ini, banyak dari tokoh-tokoh peta itu dihukum mati dan Supriyadi dinyatakan hilang. Pemberontakan peta di Cilacap, Toko Kusairi, periode waktu 21 sampai 25 April 1945, lokasi Desa Gumilir, Cilacap, Jawa Barat. Penyebabnya kebijakan Romusa dan ketidakadilan dalam sistem penggajian. Akibatnya yaitu ditangkapnya Kusairi oleh Jepang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Papua terhadap Jepang. Tokohnya yaitu Remkoret dari Biak, Nimrod dan Perpare dari Pulau Yapen, Simpson dari Pulau Besar. Periode tahun ini yaitu 1943 sampai 1945 di Pulau Papua. Lokasinya di Pulau Papua. Sebab dari perlawanan ini yaitu rakyat Papua merasa Jepang memperbudak mereka. Akibat dari perlawanan ini yaitu banyaknya tokoh-tokoh yang dihukum pacung. Perlawanan rakyat Kalimantan, tokohnya bernama Pangsuma, periode waktu dari April hingga Agustus 1944. Penyebab dari perlawanan ini adalah pembunuhan terhadap kerja Dayak oleh sardadu Jepang di sebuah pabrik kayu Kalimantan Barat pada waktu itu, hingga akhirnya Pangsuma beserta ribuan pasukan Dayak berperang melawan pasukan Jepang selama 4 bulan lamanya, hingga akhirnya akibat dari perlawanan tersebut sekitar 600 pejuang dari Kalimantan Barat termasuk Pangsuma sendiri gugur. Nah, setelah itu, selain perlawanan frontal atau perlawanan terang-terangan, perlawanan terhadap Jepang juga dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau yang dimaksud juga dengan gerakan bawah tanah. Nah, gerakan bawah tanah ini tokoh-tokohnya yaitu ada Sultan Syahrir yang sangat anti dengan fasisme. Lalu ada Sukarni dan ada Malik yang sangat anti dengan propaganda. Lalu dari golongan mahasiswa ada Syarif Taib dan Khairul Saleh. Lalu dari golongan Kaigun Angkatan Laut ada Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Wikana. Nah, di sini kita lihat foto-foto dari mereka semua. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Di balik layar. Belum apa-apa udah ketawa. Ngakak lagi. Ngakak terus gak bisa berhenti. Udah selesai. Ternyata gak terekam. Tadi gak hidup ya? Capek deh. Tersenyum dulu guys biar semangat. Seruis. Ternyata malah ngakak. Ngakak. Ngelirik ayang dulu. Hai, kalian pening dengan tugas? Batu solusinya. Makin pening gas ternyata.